Menarik bila mana kemudian kita mengutip pernyataan pemohon dalam hal ini Profesor Dr. Mahfud MD pada 1 Maret 2024 yang kami kutip sebagai berikut. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan ke MK bukan mencari menang, tapi beyond elections. Maka masa depan bukan sekedar pemilu hari ini, tapi masa depan ratusan tahun yang akan datang, demokrasi kita harus sehat. Hal ini terang dan jelas menunjukkan bahwasanya permohonan Aqua disusun sebatas sebagai narasi dan buah pemikiran pemohon, sebuah norma yang menurut pemohon baik untuk kemudian dituangkan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan perundang-undangan yang relevan untuk masa yang akan datang. Namun faktanya narasi yang secara langsung dan gamblang menempatkan petitum di awal justru pada hakikatnya bertolak belakang dengan narasi yang dinarasikan oleh Profesor Mahfud tadi, yakni meminta pihak terkait didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemungutan suara ulang dengan pesertanya hanya pasangan nomor urut 1 dan pemohon. Artinya apabila ditafsirkan sejalan permintaan pemohon dan narasi Profesor Mahfud tersebut, maka sepatutnya apa yang disampaikan pemohon dalam permohonannya adalah untuk memberikan jalan kewenangan bagi pemohon itu sendiri dengan cara membuat narasi seakan koreksi terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi, namun sejatinya menukangi seakan-akan terjadi kevakuman atau kekosongan hukum untuk tujuan semata-mata kewenangannya sendiri dan seterusnya. Bila mana kemudian kita secara tertib dan komprehensif menelaah dalil permohonan pemohon yang berkenaan dengan narasi pelanggaran TSM dan berupa nepotisme dalam pencalonan Pak Gibran Rakabuming Raka dan program bantuan sosial Presiden Joko Widodo, maka akan nampak pula bahwasanya dalil pemohon itu hanya bersifat asumtif dan dianggap pula sebagai propaganda untuk melegitimasi keterpilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden pihak terkait. Bagaimana kita maklum berkenaan dengan pencalonan Pak Gibran ini ialah penjelajahan hak setiap warga negara untuk sama-sama yang memiliki hak yang sama untuk maju dalam pemilihan-pemilihan yang dilaksanakan. Dan seterusnya kami tidak akan bacakan. Kemudian yang sedikit ada yang ingin kami singgung juga adalah mengenai satu statement yang juga disampaikan oleh Pak Mahfud dalam berbagai kesempatan. Kami juga menyatakan bahwa perlu kami ingatkan kembali bahwasanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan segala perubahannya telah mengatur dengan sangat jelas dan rinci berkenaan dengan eksistensi dan kewenangan badan-badan lembaga untuk menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan pemilu. Lembaga-lembaga itu ada yang merupakan kekuasaan kehakiman yang dijalankan oleh Gakumdu, Pengadilan Tata Usaha Negara, Bawaslu, dan ujungnya adalah Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan pemilu. Dengan adanya pengaturan tentang pembagian kewenangan dan menangani sengketa proses pemilu melalui Bawaslu, PT UN, dan Mahkamah Agung dalam sengketa administratif dan sengketa hasil oleh Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2017, maka tidaklah relevan Profesor Mahfud mengutip pendapat dalam tanda kutip Maha Guru HTN Profesor Yusril Iza Mahendra yang pernah mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi seyogianya tidak menjadi sekedar mahkamah kalkulator, tetapi mahkamah seharusnya berperan memeriksa pelaksanaan pemilu secara substantif sejak dari proses pelaksanaannya. Pendapat itu ada benarnya karena diucapkan pada tahun 2014, 3 tahun sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membagi kewenangan kasus-kasus yang terjadi dalam penyelenggaraan pemilu sebagaimana diuraikan tadi. Sebab itu pendapat tersebut dapat dikategorikan seperti dikenal dalam ilmu fikih, yaitu qaul qadim, satu pendapat yang dimansuhkan, dibatalkan atau ditinggalkan, dengan qaul jadid atau pendapat baru karena norma-norma hukum yang mendasarinya juga telah berubah. Jadi tidak relevan mengutip pendapat 2014 untuk keadaan sekarang karena norma hukum positif sudah berubah. Tapi kalau mau dianggap yang ideal, suatu ketika Mahkamah Konstitusi boleh mengadili sampai kepada substansi penyelenggaraan pemilu, maka tentu tidak pada saat sekarang kita membahasnya, tapi mungkin dalam amandemen terhadap Undang-Undang 45 dan amandemen terhadap Undang-Undang Pemilu itu sendiri. Ini klarifikasi, mudah-mudahan dapat kita pahami bersama. Menarik ya, mengikuti para pakar hukum, para dewa maha guru
ilmu hukum tata negara. Ini betul kita sambil mengikuti tentang perselisihan hasil Pilpres, sambil kita juga belajar tentang ilmu hukum. Seperti kuliah gratis ya. Ya, karena ini yang berdebat adalah pakar-pakar hukum papan atas, bukan kaleng-kaleng ya. Dan tadi terkait dengan konteks perselisihan hasil Pilpres tahun ini 2024, tadi Pak Yusril Iza secara gamblang tegas membantah tuduhan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD kemarin ya. Dalam bantahannya barusan, setidaknya ada 2 poin yang Pak Yusril Iza Mahendra berikan untuk membantah statement Pak Mahfud MD. Yang pertama tadi persoalan dengan tuntutannya Pak Mahfud yang mewakili TPN Ganjar Mahfud, TPN tim hukumnya 03, agar mendiskualifikasi Capres-Cawapres 02 dengan segala macam argumentasi kecurangan bla 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 dan seterusnya adalah tidak masuk akal. Sama saja sebuah upaya untuk mendelegitimasi hasil pesta demokrasi di tanah air ini. Sama saja ingin menghilangkan hak demokrasi 96 juta lebih suara rakyat yang telah menjatuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo Gibran. Dan itu memang sebuah permohonan yang mustahil saya kira untuk dipenuhi oleh Mahkamah Konstitusi. Karena selain dianggap tidak menghargai suara rakyat, tidak menghargai pemilihnya Pak Prabowo Gibran, juga dasar-dasar argumentasi hukum yang disampaikan oleh tim hukum 03 sangatlah lemah, tidak berargumen, tidak beralasan sama sekali secara hukum. Seluruh protes-protes yang disampaikan sebelumnya tidak lebih merupakan protes-protes yang bersifat asumtif ya, opini, narasi, tidak memiliki argumentasi alasan hukum yang kuat sebagaimana narasi-narasi yang disampaikan sebelumnya. Satu itu. Yang kedua adalah bahwa kemarin Pak Mahfud MD menyitir pernyataan Pak Yusril Iza Mahendra tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi yang katanya tidak sekedar ngurusi masalah angka sehingga disebut sebagai mahkamah kalkulator. Ternyata itu adalah statement Pak Yusril Iza Mahendra pada tahun 2014 ketika konflik hasil pemilu saat itu. Dan tentu saja itu tidak berlaku karena kemudian setelah itu, ya ini tepatnya pada tahun 2017 muncul undang-undang pemilu yang baru yang mengatur secara berbeda tentang substansi dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sehingga kalau Pak Mahfud MD kemarin juga menyitir dalil agama, Pak Yusril Iza juga kemudian menjawabnya dengan bahasa agama juga. Ada qaul jadid, qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim itu adalah pendapat hukum yang sebelumnya 2014, qaul jadid ya pendapat hukum setelah itu tahun 2017. Sehingga apa-apa yang telah direvisi atau dimansuh bahasa agamanya itu tentu saja sudah tidak berlaku lagi. Kalaupun akan memberlakukan itu maka perlu revisi lagi, perlu ada nasih mansuh lagi pada pemilu yang akan datang yang harus dibahas setelah ini. Nah, saya kira luar biasa nih pendapat-pendapat hukum dari Pak Yusril Iza Mahendra yang secara telak saya kira mematahkan segala tuduhan yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD kemarin. Kita banyak belajar hukum secara gratis ya dari kasus ini. Kita semuanya tentu saja tidak hanya menyaksikan tentang argumentasi hukum secara sempit terkait kasusnya Prabowo Gibran saja, tapi secara umum lebih luas kita juga ikut belajar tentang ilmu hukum, tentang
dasar-dasar argumentasi-argumentasi hukum, baik yang disampaikan oleh pemohon, penggugat, maupun yang disampaikan oleh termohon. Ini luar biasa ya. Sisi lain itu yang harus kita petik ya, kita ambil hikmahnya. Oke, yang terakhir bahwa saya kira Mahkamah Konstitusi bisa sangat bijak dan mudah saya kira untuk mengambil keputusan hukum yang akan diketuk palu pada waktu yang akan datang terkait polemik protes dari 01 dan 03 atas hasil Pilpres. Intinya bahwa sesungguhnya segala argumentasi hukum yang disampaikan baik oleh 01 maupun 03 sangat lemah. Hampir semuanya adalah narasi-narasi politik, narasi-narasi kekecewaan karena jagonya kalah. Itu yang menurut saya paling penting sebenarnya. Mengapa mereka banyak membuat narasi-narasi, asumsi-asumsi, opini-opini yang sampai dibawa di tingkat Mahkamah Konstitusi. Yang sesungguhnya menurut saya tidak perlu narasi itu dibawa di sidang Mahkamah Konstitusi. Karena sidang Mahkamah Konstitusi bukan bukan arena untuk menyaksikan, mengadili perdebatan-perdebatan politik. Tetapi Mahkamah Konstitusi adalah arena untuk bertarung data dan fakta-fakta hukum terkait dengan hasil Pilpres yang diperselisihkan. Sementara tidak ada data angka terkait hasil Pilpres yang dianggap selisih, yang dianggap bermasalah oleh pasangan 01 maupun 03. Hampir semuanya adalah narasi-narasi, asumsi-asumsi tentang pemilu yang dianggap oleh mereka curang. Di antaranya adalah menuduh abuse of power yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi, menuduh aparat pemerintahan Pak Jokowi tidak netral, menggunakan bansos untuk mobilisasi politik dan sebagainya. Dan itu bukan fakta-fakta tentang hasil Pilpres. Itu semua adalah hal-hal narasi-narasi politik yang sudah sering disampaikan sebelum ini, sebelum sidang Mahkamah Konstitusi, termasuk di mimbar-mimbar bebas, mimbar-mimbar unjuk rasa kemarin. Dan tentu saja memang disitulah wahananya, disitulah arenanya kalau ingin bernarasi politik, bukan di Mahkamah Konstitusi. Untuk itulah saya kira berangkat dari fakta-fakta itu, Mahkamah Konstitusi tidak akan kesulitan untuk menjatuhkan keputusan besok, khususnya untuk menolak segala macam gugatan yang disampaikan baik oleh 01 maupun 03. Karena tidak ada fakta-fakta tentang hasil pemilu yang mereka ajukan, sama sekali tidak ada. Semuanya tuduhan, asumsi. Terima kasih, kita akan masih mengikuti perkembangan selanjutnya sampai Mahkamah Konstitusi nanti menjatuhkan keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.